Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat teduh kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 43 ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkatalah Asaria bin Hosaya dan Yohanan bin Karea serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, "Engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel." Demikianlah Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pada Gedalia bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tapanhes. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara sekalian, seringkali kita berpikir bahwa masalah terbesar dalam kehidupan rohani adalah tidak tahu kehendak Tuhan. Kita berkata, seandainya Tuhan berbicara jelas, pasti saya taat. Seringkali kita mungkin bisa berpikir seperti itu, saudara. Tapi kalau kita membaca dalam Yeremia pasal yang ke-43 ini, kita justru melihat hal yang sebaliknya. Masalahnya bukan tidak tahu, tetapi tidak mau taat. Bangsa itu, bangsa Israel, sudah bertanya kepada Tuhan melalui nabinya Yeremia. Bahkan mereka mengatakan apapun yang Tuhan katakan mereka akan lakukan. Nampaknya hal ini sangat rohani. Kelihatannya seperti sungguh-sungguh mau taat kepada firman Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan itu disampaikan melalui nabinya Yeremia yang menjelaskan dengan sangat detail, jangan pergi ke Mesir, tetap tinggal. Tapi mereka justru mengatakan itu hal yang bohong. Mereka justru mengatakan itu hal yang tidak benar. Bahkan mereka berkata kepada Yeremia, "Engkau berkata bohong." Saudara sekalian, bayangkan ya, firman Tuhan yang baru saja mereka minta, baru mereka dengar, sekarang mereka tolak mentah-mentah. Mengapa hal ini terjadi? Karena firman itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka sudah punya plan sendiri, mereka sudah punya rencana sendiri, pergi ke Mesir supaya mereka merasa aman. Bukankah hal ini sangat relevan bagi kita hari ini? Kadang pun kita juga seperti itu. Sudah dengar firman Tuhan kok, tapi mungkin dalam hati kita mengatakan, masa sih firman Tuhan ngomong seperti itu? Jare sopo sih firman Tuhan ngomong seperti itu? Seringkali kita melakukan hal yang sama terhadap firman Tuhan. Kita tahu firman itu menegur kita, kita tahu firman itu menuntun kita, kita tahu firman itu mendidik kita. Namun seringkali ketika kita mendengar firman itu, respon kita bukan taat, tapi respon kita justru mengatakan itu bohong, meragukan firman Tuhan dengan berbagai macam hal yang ada. Saudara sekalian, kita boleh melihat bagaimana mereka, bangsa umat Allah pada waktu itu, tidak hanya menolak firman, tapi mereka juga bertindak melawan firman. Menolak firman Tuhan tidak pernah berhenti di pikiran saja, tetapi selalu berkaitan dengan tindakan. Firman itu tidak usah diikuti, maka hidup kita perlahan akan menjauh dari Tuhan. Kalau kita berpikir hal yang demikian. Saudara sekalian, marilah biarlah pada pagi hari ini kita menjadi orang-orang percaya, selalu tunduk kepada firman Tuhan dan tidak kompromi terhadap firman Tuhan. Ketika firman Tuhan menyatakan dengan terang kepada kita, kita mau melakukan firman itu dan taat kepada firman itu. Biarlah renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang-orang percaya tunduk kepada firman dan tidak menganggap firman sebagai bohong atau hal-hal yang lainnya. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami dengan sangat jelas bagaimana firman yang berotoritas itu. Seringkali kami menganggap itu hal yang tidak penting. Bahkan seringkali kami meragukan firman itu. Tuhan tolong setiap kami agar kami sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap hal ketika kami mengambil keputusan sekalipun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita juga bersyukur Saudari Regina Monica boleh berulang tahun. Mari saya mengajak setiap kita untuk sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini Saudari Regina Monica boleh berulang tahun. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena penyertaan, pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan Saudari Regina, sehingga dia boleh ada sampai hari ini semua karena campur tangan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah di hari ulang tahunnya bukan hanya bertambah usia, namun juga boleh bertambah cintanya kepada Tuhan dan juga pengenalannya akan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan yang dialami, kiranya Tuhan boleh senantiasa menyertai dan menolong selalu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.